But I think he failed to deliver. I think he was a bit cornered because the cabinet has decided this extreme act in taking over Gaza, and people in Israel asked for some. Ketegangan diplomatik antara dua sekutu lama, Amerika Serikat dan Israel, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan dunia tertuju pada percakapan telepon yang kabarnya berlangsung panas antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sumber-sumber internasional mengungkap, Trump memberikan peringatan keras dan tak segan-segan menyemprot Netanyahu terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Semua ini dipicu oleh ucapan Netanyahu yang dianggap meremehkan laporan kelaparan di wilayah tersebut, bahkan menyebutnya sebagai propaganda semata. Ucapan inilah yang membuat Trump meradang. Dalam video yang dirilis kanal YouTube @TV1News pada Selasa, 12 Agustus 2025, terlihat dengan jelas bagaimana Trump, yang biasanya dikenal blak-blakan, kali ini menegaskan bahwa krisis kelaparan di Gaza adalah nyata, bukan sekadar cerita atau permainan opini. Jangan anggap remeh laporan kelaparan ini, ucap Trump dengan nada yang tegas. Ia menambahkan bahwa kelaparan di Gaza adalah isu serius yang memerlukan perhatian segera, bukan untuk dipolitisasi atau disamarkan. Trump, yang sebelumnya selalu memosisikan Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel, rupanya kali ini mengambil sikap yang berbeda. Ia menggarisbawahi bahwa kemanusiaan harus didahulukan, bahkan ketika berbicara tentang sekutu terdekat sekalipun. Fakta di lapangan menunjukkan ribuan warga Gaza, termasuk anak-anak, kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Itu bukan propaganda, itu realita, tegasnya lagi. Sikap Trump ini langsung menjadi bahan perbincangan di media internasional. Banyak yang menilai bahwa jarang sekali ada pemimpin Amerika yang berani menegur Israel secara terbuka, apalagi dalam isu yang sensitif seperti Gaza. Di sisi lain, pernyataan keras juga datang dari pihak Hamas. Dalam video yang sama, juru bicara Hamas mengecam rencana Israel yang disebut-sebut ingin mengambil alih kota Gaza secara penuh. Mereka menyebut langkah tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina, tetapi juga merupakan sebuah kejahatan perang dan bentuk pembersihan etnis. Tuduhan ini semakin memperburuk citra Israel di mata dunia. Tindakan ini melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, kata perwakilan Hamas itu. Mereka menuntut agar dunia internasional tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan nyata. Pernyataan Trump yang menolak klaim Netanyahu tentang propaganda kelaparan di Gaza seolah menjadi pukulan telak bagi Israel. Selama ini, Israel kerap mendapatkan dukungan penuh dari Washington. Namun kali ini, Trump justru membalik keadaan. Beberapa analis politik di Timur Tengah menilai bahwa ini bisa menjadi titik balik hubungan kedua negara. Ada yang melihat langkah Trump ini sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional, khususnya di negara-negara Muslim, yang selama ini memandangnya dengan kecurigaan. Selain itu, langkah Trump ini juga diduga merupakan sinyal kepada Netanyahu bahwa dukungan Amerika tidaklah bersifat tanpa syarat. Amerika Serikat mungkin bersedia membantu Israel dalam hal keamanan dan politik, tetapi bukan berarti akan membiarkan tindakan-tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional. Dengan kata lain, Trump ingin mengingatkan bahwa reputasi global Amerika juga bisa terpengaruh jika terus membela tindakan yang menuai kecaman dunia. Media di Eropa dan Asia segera menyoroti insiden ini. Beberapa media menyebutnya sebagai pukulan diplomatik dan peringatan publik yang jarang terjadi dari Washington kepada Tel Aviv. Bahkan, beberapa pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Australia secara terbuka memuji langkah Trump. Australia, yang pada hari yang sama mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina, menyatakan bahwa dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani berbicara demi kemanusiaan, bukan sekadar kepentingan politik. Namun, tentu saja Netanyahu tidak tinggal diam. Dalam sebuah konferensi pers singkat, ia menegaskan bahwa Israel akan terus melanjutkan operasi keamanan di Gaza, meskipun menghadapi kritik internasional. Ia bersikeras bahwa keamanan rakyat Israel adalah prioritas utama, dan menyebut bahwa Hamaslah yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Gaza. Selama Hamas terus menggunakan wilayah Gaza untuk melancarkan serangan, Israel akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, kata Netanyahu. Pernyataan ini semakin mempertebal perbedaan pandangan antara kedua pemimpin. Trump menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik dan bantuan kemanusiaan, sementara Netanyahu tetap fokus pada pendekatan militer dan keamanan.
Hal ini menciptakan gambaran yang jelas bahwa hubungan pribadi mereka, yang dulu sangat erat, kini berada di ujung tanduk. Situasi ini juga memicu reaksi di dalam negeri Amerika. Beberapa anggota Kongres memuji Trump karena berani menegur Netanyahu, namun ada juga yang mengkritiknya karena dianggap melemahkan hubungan strategis dengan sekutu terkuat Amerika di Timur Tengah. Kelompok pro-Israel di AS menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menentang Israel untuk semakin menekan Tel Aviv di forum internasional. Sementara itu, di Gaza sendiri, kondisi terus memburuk. Laporan dari Badan-Badan Kemanusiaan Internasional menunjukkan bahwa akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan berada pada titik terendah dalam 1 dekade terakhir. Gambar-gambar memilukan anak-anak yang kekurangan gizi, rumah-rumah yang hancur, dan antrean panjang bantuan makanan menjadi saksi bisu penderitaan rakyat di wilayah itu. Para analis menilai bahwa sikap Trump bisa memicu efek domino di panggung global. Negara-negara lain mungkin akan merasa lebih berani untuk menekan Israel, atau setidaknya mengkritik kebijakan mereka di Gaza. Tekanan internasional yang meningkat ini bisa saja memaksa Israel untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkahnya. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis mengingat sejarah panjang konflik ini yang seringkali diwarnai kegagalan mediasi. Trump sendiri tampaknya tidak gentar menghadapi kemungkinan backlash dari kelompok-kelompok pro-Israel. Ia justru memanfaatkan momentum ini untuk menampilkan citra sebagai pemimpin yang peduli pada krisis kemanusiaan global. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa Trump berencana mengirim delegasi khusus ke Timur Tengah untuk mengkaji langsung situasi di Gaza dan mengupayakan bantuan kemanusiaan berskala besar. Jika langkah ini terrealisasi, maka ini akan menjadi misi pertama Amerika di bawah kepemimpinan Trump yang fokus pada isu kemanusiaan di Palestina. Reaksi publik di dunia maya pun luar biasa. Tagar-tagar seperti Trump for Gaza, Stand with Palestine, dan #Netanyahu under fire menjadi trending di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang mengungkapkan rasa terkejut mereka melihat sikap Trump kali ini, mengingat rekam jejaknya yang sebelumnya dikenal sangat pro-Israel. Ada juga yang berspekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi strategi politik menjelang pemilu di AS untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap kebijakan luar negerinya. Sementara itu, Hamas memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi mereka di mata dunia. Mereka menilai bahwa komentar Trump adalah pengakuan tidak langsung bahwa Israel telah melakukan kesalahan besar di Gaza. Hamas menyerukan agar komunitas internasional segera menggelar sidang darurat di PBB untuk membahas kejahatan perang yang mereka tuduhkan kepada Israel. Tidak dapat dipungkiri, hubungan pribadi antara Trump dan Netanyahu selama ini sering digambarkan sebagai hubungan saudara tua dan adik. Trump di masa lalu bahkan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebuah langkah yang dipuji Netanyahu. Namun, insiden telepon panas kali ini menunjukkan bahwa bahkan hubungan yang terjalin erat pun bisa retak jika menyangkut isu kemanusiaan yang mendesak. Pertanyaannya kini, apakah peringatan keras Trump akan diindahkan Netanyahu? Ataukah justru akan memicu perlawanan politik yang lebih keras dari Tel Aviv? Banyak pengamat menilai bahwa meskipun Netanyahu mungkin akan tetap menjalankan agendanya di Gaza, tekanan internasional yang semakin besar bisa memaksa Israel untuk mengubah pendekatannya, setidaknya dalam jangka pendek. Yang jelas, krisis di Gaza masih jauh dari kata selesai. Sementara para pemimpin dunia saling berdebat di meja diplomasi, rakyat di lapangan terus berjuang untuk bertahan hidup. Peringatan keras dari Trump mungkin menjadi salah satu momen penting yang mempengaruhi arah konflik ini. Tetapi, waktu yang akan menjawab apa itu akan membawa perubahan nyata atau hanya menjadi catatan singkat dalam sejarah panjang konflik Palestina-Israel.